Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, ini gimana ya saya cara biar komennya di oke. Oke. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Saya karena sudah tidak bisa lagi live di Instagram. Jadi akun saya 2 tahun lalu sudah di-banned, yang namanya Muhammad Hussein underscore Gaza. Itu akun Instagram di-banned. Itu followernya sudah 600, hampir 700 ribu. Kemudian 2 minggu yang lalu akun saya yang kedua juga di-banned. Dan sekarang akun saya tinggal 2. Akun Abu Muslim underscore Gaza sama M underscore Hussein Gaza itu juga sudah di shadow ban. Jadi saya nggak bisa live di situ. Jadi saya hanya bisa mengadakan live di YouTube ini. Dan saya akan memanfaatkan semua akun-akun media sosial saya untuk menjadi ya nama juga media ya. Jadinya alat untuk menyampaikan ya, informasi dan juga berbagi pengalaman ya, dengan harapan semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Baik teman-teman, ini sudah malam ke-35 sejak agresi Israel ke Gaza. Saya akan saya akan stop sekitar 1 menit ya. Saya akan stop sekitar 1 menit sekarang. Kalian yang ada di yang sedang nonton ini, bantu saya. Ini sudah malam sih sebetulnya nih. Ini udah jam berapa di sana di Indonesia? Ini kan jam 3 kali di Indonesia ya. Iya jam 3 ya. Jam 3 di Indonesia. Nggak apa-apa. Sekali lagi saya mau stop 1 menit, jeda. Kalian bantu share. Itu ada tulisan lambang share live ini. Dan dibagikan dulu di grup WhatsApp kalian ya. Ntar 1 menit lagi kita akan mulai materi yang akan saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi, silakan ini live kali ini di-share dulu di grup WhatsApp kalian. 1 menit setelahnya saya akan kembali memulai materi malam hari ini. Ya. Oke. Baik. Teman-teman, saya pertama ingin menyampaikan dulu kondisi Gaza malam hari ini sedang terjadi pertempuran darat yang sangat hebat, baku tembak yang sangat panas di wilayah jalur Gaza bagian kota. Jadi teman-teman, bagi yang belum mengetahui, jadi kalau saya katakan Gaza itu beda dengan jalur Gaza ya. Sekali lagi, Gaza itu beda dengan jalur Gaza. Jalur Gaza ini adalah sebuah penamaan yang diberikan nama oleh penjajah sebetulnya ya, Inggris.
Mereka yang pertama menyebutnya Gaza Strip. Jadi Gaza Strip ini adalah sebuah area yang luasnya 360 km persegi, terbentang dari wilayah selatan itu namanya Rafah, kota Rafah, berbatasan dengan Mesir, kemudian Khan Yunis, kemudian masuk Kororo, ini masih wilayah selatan, habis itu masuk wilayah jalur Gaza Tengah, namanya itu Maghazi. Jadi jalur Gaza Tengah juga terbagi di dua, sebelah timur dan sebelah barat. Sebelah timur contohnya Maghazi, kemudian juga Johordik, kemudian juga ada misalnya Burej, ya, sebelah timur. Jalur Gaza Tengah sebelah barat ada yang namanya Zuwaida, ada namanya Nusairat, ada juga namanya Deir Balah. Sama-sama jalur Gaza bagian tengah. Sekali lagi, di sebelah selatan itu ada dua kota besar. Jalur Gaza bagian selatan itu Khan Yunis dan Rafah. Kalau jalur Gaza bagian tengah itu terbagi dua, ada timur, ada barat. Tadi saya sebut ya, Johordik, kemudian Maghazi, kemudian Zuwaida, kemudian Burej, kemudian Deir Balah, kemudian Nusairat. Nah, sampai jalur Gaza bagian utara. Nah, kalau saya sebut jalur Gaza bagian utara, itu termasuk di dalamnya ada kota Gaza. Kota Gaza itu masuk ke jalur Gaza bagian utara. Ntar kesana lagi ada Tufah, ada Zaitun, ada lebih utara lagi ada namanya Jabalia, ada Bet Lahia, ada Bet Hanun. Ya. Jadi jalur Gaza itu satu area yang terdiri dari beberapa kota-kota besar yang diantaranya adalah kota Gaza. Paham ya? Nah, kenapa dinamakan jalur Gaza? Karena dalam jalur ini, jalur yang membentang antara wilayah selatan sama utara, ini ada sebuah kota yang paling besar namanya kota Gaza. Jadi kalau saya bilang jalur Gaza bagian selatan beda dengan kota Gaza bagian selatan. Oke? Nah, jadi sekarang yang terjadi adalah baku tembak yang sangat masif di kota Gaza bagian barat. Ya, bagian barat ini termasuk di situ Ashifa. Ashifa itu maksudnya bagian barat ya. Jadi rumah sakit Ashifa ini sekarang kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Sudah banyak pengungsi dari Ashifa ini yang mengungsi ke wilayah selatan. Banyak juga seluruh wartawan yang ada di situ sudah mengungsi juga. Dan tinggallah beberapa pasien dan tim medis karena di situ sudah dikepung juga, sudah banyak pasukan-pasukan militer ya, tank baja yang sudah ada di sekitaran Ashifa dan yang sekarang sedang bertempur itu di wilayah Ashifa itu. Nah, para pejuang terus berhasil melancarkan serangan-serangannya kepada tank-tank baja itu dan sudah menghancurkan beberapa tank sejauh ini. Namun kondisi di sana memang sangat pelik sih di Ashifa itu. Tadi pagi ini Ashifa ini dibombardir. Jadi tidak hanya di sekitarnya tapi di dalamnya itu dibom. Bam! Namanya itu di daerah kliniknya, ada namanya area klinik luar. Itu dibom dan juga unit bersalinnya itu ada bangunan khusus, bangunan tempat bersalin itu juga dibom. Dan juga beberapa kemah-kemah yang ada dalam area Ashifa juga dibom. Ya, padahal pihak Israel ini sudah menarik fitnah mereka. Mereka sempat menuduh bahwa di situ ada markas para petinggi Hamas, tapi mereka sudah tarik lagi pernyataan itu karena ternyata terbukti tidak ada. Tapi mereka tetap bersikeras untuk menguasai wilayah Ashifa yang merupakan jantung kota Gaza. Nah, itu Ashifa. Kemudian saya mau juga update tentang Rumah Sakit Indonesia. Barusan saya calling teman-teman Indonesia di sana. Jadi mulai malam hari ini Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit yang sangat megah 5 lantai, yang lokasinya itu di tengah-tengah 3 kota besar. Jadi di utara itu ada 3 kota besar, Jabalia, Bet Lahia, Bet Hanun. Di antara kota besar itu ada sebuah rumah sakit yang sangat megah, itu Rumah Sakit Indonesia namanya. Dan dia itu Masya Allah ya, menjadi rujukan rumah sakit rujukan utama yang
ya yang memfasilitasi 400.000 warga sekitar itu, Masya Allah. Dan mulai malam hari ini Rumah Sakit Indonesia ini sudah dinyatakan tidak ada listrik, jadi sudah habis bahan bakarnya, sudah tidak bisa lagi mengoperasikan berbagai unitnya. Jadi saya habis kontak teman saya dan dia bilang karena ketiadaan bahan bakar di Rumah Sakit Indonesia, hari ini tim relawan Indonesia, tim Mercy yang ada di RSI itu, mereka keliling mencari minyak goreng. Jadi harusnya pakai solar, ini jadi pakai minyak goreng. Jadi mereka beri 500 liter minyak goreng, kemudian dimasukkan ke generatornya itu, gensetnya itu, dan 500 liter minyak goreng itu di kondisi seperti itu mahal. Kondisi seperti ini kan langka ya. Jadi dibeli dengan harga $1.200 dan itu hanya bisa bertahan selama 33 jam. Bayangkan ya, betapa kalian itu hidup dalam kenikmatan luar biasa. Indonesia itu 24 jam listrik nyala ya, dan biayanya pun gak mahal-mahal banget. Rumah Sakit Indonesia itu memerlukan ya menggelontorkan $1.200 hanya untuk menghidupi 5 ruangan selama 33 jam. Jadi nggak semua ruangan. Jadi kayak misalnya ruangan sinar X-ray itu sudah nggak bisa digunakan. Kemudian ruangan CT scan itu juga sudah tidak bisa digunakan. Ruangan operasi juga tidak bisa digunakan. Listriknya sudah mati. Jadi dengan menggunakan smartphone, cahaya-cahaya flash smartphone. Ruang manajemen pun sudah tidak ada listrik tempat para dokter itu. Kemudian juga artinya dari sekian banyaknya ruangan itu cuman ada 5 ruangan yang punya listrik. Di antaranya UGD, kemudian juga saya lupa sisanya, yang pasti hanya ada 5 ruangan yang bisa difungsikan. Dan juga bank ya, bank darah itu kan di setiap rumah sakit itu ada bank darah tuh, tempat naruh darah yang masih bisa digunakan ya. Dan itu harus tetap di dalam kondisi dingin kan. Kalau darah itu enggak ditaruh di freezer atau di dalam ruangan yang dingin, suhu dinginnya itu, temperaturnya itu tertentu ya, itu bisa rusak darah kan. Jadi hanya ada 5 ruangan dan itu pun nggak maksimal gitu loh. Tadi saya dapat kabar langsung dari RSI Rumah Sakit Indonesia, Masya Allah kondisinya sangat mengerikan sekali. Para pasien-pasien yang nyawanya bergantung pada oksigen itu pun sekarang lagi kewalahan. Jadi mereka separuh napas, separuh oksigen yang harusnya mendapatkan oksigen yang cukup, mereka sekarang mendapatkan setengah oksigen dari yang mereka butuhkan. Sekali karena tidak ada listrik. Sebetulnya RSI ini teman-teman punya sistem panel solar itu yang di atap itu, tenaga surya punya sebetulnya, tapi karena serangan-serangan bertubi-tubi di sekitar RSI ini rusak. Yang harusnya solar panel ini bisa memberi daya 120 kilo ya, kilo apa kalau listrik itu namanya ya, kilo 120 kilo, sekarang hanya berfungsi 30 kilo. Jadi benar-benar nggak bisa dioptimalkan itu untuk Indonesia ya. Rumah sakit lain sudah pada lumpuh lah. Jadi sekarang hanya ada sekitar 5 rumah sakit yang masih difungsikan. Rumah Sakit Indonesia, Ashifa, Syuhada Al-Aqsa, Mujamma' Nasir, dan Rumah Sakit Eropa di wilayah selatan. Rumah sakit anak-anak dan khusus kanker namanya itu Rumah Sakit Rantisi. Ini sudah dikepung sejak tadi pagi. Ya, dikepung oleh tank-tank baja dan itu diancam untuk dia bombardir ya. Masya Allah. Itu kondisi terkini. Jadi sekali lagi Rumah Sakit Indonesia ini sekarang benar-benar dalam kondisi yang hampir lumpuh ya. Mereka terpaksa menggunakan namanya minyak goreng ya untuk mengganti ketiadaan minyak solar. Oke, dan itu pasti berdampak pada mesin ya teman-teman. Jadi mesin yang dibangun dan didesain untuk solar, ketika ditaruh minyak goreng pasti akan ada penurunan performa kan. Sama mobil yang mengantarkan saya tadi pagi ke
ke Ma'bar Rafah, ke border Rafah juga sama. Jadi separuh solar, separuh minyak goreng, dan itu akan berdampak pada kinerja mesin. Itu teman-teman, kondisi rumah sakit Indonesia. Jadi benar-benar ya Allah. Belum lagi pembantaian masih terus terjadi ya. Tadi pagi ini sampai sore hari ini puluhan ribu warga utara mengungsi ke selatan, dan kita sudah lihat video-videonya beredar di media sosial. Benar-benar ini sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan yang terbesar dalam 40 tahun terakhir di Gaza, Palestina. Tank-tank baja sudah berhasil melengsek masuk, tapi ya biasanya semakin masuk tank-tank baja Israel ini ke kota Gaza, semakin besar ya jebakan-jebakan para pejuang yang akan mereka rasakan. Jadi itulah kebiasaan para pejuang ya. Kadang mereka membiarkan tank-tank itu merangsek masuk beberapa kilometer dari garis perbatasan. Jadi semakin tank baja itu masuk, semakin mereka sulit keluar. Semakin mereka berada di dalam jangkauan para pejuang-pejuang. Ya itulah, sejauh ini sudah 150 tank baja yang hancur. Dan juga diantaranya tank baja dan mobil lapis baja, namanya Panther. Sebagian lagi bulldozer militer juga sudah banyak yang hancur. Dan malam ini juga nih diantaranya yang sekarang sedang berlangsung baku tembak. Ya ini tampaknya sih kalau kita baca ini penyergapan besar-besaran. Jadi mereka dibiarkan masuk ke tengah kota, gitu kan, seolah-olah mereka telah menguasai wilayah itu. Tiba-tiba para pejuang muncul dari beberapa lubang-lubang terowongan ya, mata namanya itu ainun nafaq kalau bahasa Arabnya itu. Kalau bahasa Indonesianya pintu-pintu atau mata lubang-lubang itu kan ada matanya tuh. Para pejuang keluar dari berbagai arah dan mulai melakukan serangan-serangan masif kepada tank-tank baja itu. Nah, teman-teman, tugas kalian nih, ini kan di Indonesia kan jam 3 ya, jam setengah 4. Ada waktu ya, sebentar lagi kalian nih yang lagi begadang. Habis ini akan saya matiin sebentar lagi. Saya matiin ini videonya, live-nya. Kalian ambil wudhu, kemudian sholat rakaat, ya, sholat rakaat, doa sambil nangis. Ya. Tumpahkan air mata kalian sebanyak-banyaknya. Curhat kepada Allah, keluhkan kondisi kaliannya dalam sujud kalian. Menangis saja, ya Allah. Kami tidak tega melihat darah-darah saudara kami menetes. Sementara kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka. Ya Allah, kuatkan mereka. Ya, Masya Allah. Menangislah kalian. Curhat selepas-lepasnya pada Allah dalam sujud kalian. Ya. Basahi itu sejadah-sejadah kalian dengan air mata kalian. Ya, minta ampun karena kelemahan kita hari ini yang tidak bisa berbuat apa-apa. Minta agar semua ini segera selesai. Ya, doa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan satu peluru melesat dari senjata para pejuang kecuali tepat mengenai kepala-kepala para musuh-musuh itu. Ya, doakan teman-teman. Doa agar setiap peluncuran roket-roket itu diiringi oleh doa-doa kalian. Setiap langkah kaki para pejuang itu dipayungi, dinaungi oleh doa-doa kalian semua. Ya teman-teman, peluru mungkin bisa meleset. Kita kalau nembak besar kemungkinan meleset, tapi kalau doa nggak mungkin meleset. Doakan para pejuang, doakan mereka yang terluka, semoga Allah berikan kekuatan, Allah sembuhkan. Doakan mereka yang meninggal, terbunuh, semoga Allah terima syahadahnya, syahidnya. Doakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah kuatkan hati mereka, diberikan kesabaran ekstra. Doakan. Dan sebaik-baik doa adalah dalam sholat.
ya dalam sholat kita. Itu yang bisa kita lakukan, dan semoga dengan wasilat doa antum inilah kemenangan itu akan semakin dekat, akan lebih cepat tercapai, dan penderitaan warga Palestina ini akan segera berakhir. Ya teman-teman, demikian curhat malam hari ini. Saya tadi pagi juga udah ke perbatasan Rafah. Ini sudah percobaan ketiga, tapi belum berhasil juga. Wallahu alam. Semoga besok Rafah dibuka, mungkin saya bisa keluar evakuasi keluarga saya. Kita tidak lari dari pertempuran, tapi kita mundur sejenak mengatur strategi. Itu teman-teman. Demikian. Terima kasih sudah bersamai saya malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, memberkahi kita semua, dan menguatkan kita semua. Saya mohon pamit dari Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.